Alkisah pada zaman dahulu kala, kota Muara Kaman dan sekitarnya merupakan lautan luas yang indah. Airnya jernih membiru dengan aneka ikan hidup di dalamnya. Salah satu daerah yang berada di pinggir laut itu adalah Berubus, Kampung Muara Kaman Ulu, atau yang dikenal dengan nama Benua Lawas. Pada masa itu, berdiri sebuah kerajaan yang damai dan makmur, dan kedamaian kerajaan itu terlihat pada kehidupan sehari-hari rakyatnya. Mereka hidup saling tolong-menolong dan bersaudara, dan tidak ada kejahatan yang merajalela, karena setiap pelaku kejahatan selalu dihukum berat. Sementara itu, kemakmurannya terlihat dengan adanya sebuah sumur yang disebut sumur air berani yang konon dikatakan, bahwa air sumur itu tidak pernah kering, dan menjadi sumber kehidupan bagi penduduk kerajaan. Kerajaan besar yang dikenal sebagai Kerajaan Kutai itu dipimpin oleh seorang putri yang bernama Putri Aji berdarah putih. Dia diberi nama demikian karena kulitnya sangat putih, dan jika sang putri makan sirih dan menelan air sepahnya, tampaklah air sirih yang merah itu mengalir melalui kerongkongannya. Keistimewaan lain yang dimiliki Putri Aji berdarah putih adalah wajahnya yang sangat cantik jelita, dan anggun pribadi dan penampilannya, serta bijaksana pula. Kecantikan wajah dan kehalusan budi pekertinya itu membuat ia terkenal sampai ke seluruh negeri, bahkan sampai ke berbagai negara. Maka, tidaklah mengherankan jika banyak raja, pangeran, dan bangsawan yang ingin meminangnya. Pinangan demi pinangan terus datang kepadanya bak air sungai Mahakam yang tak pernah berhenti mengalir. Namun, belum satu pun pinangan yang ia terima. Mendengar berita itu, Raja Cina penasaran ingin mengetahui apa keistimewaan Putri Aji, sehingga ia berani menolak pinangan orang-orang yang datang kepadanya. Hingga pada suatu hari, berangkatlah Raja Cina beserta bala tentaranya, dengan kapal besar menuju ke Benua Lawas. Mereka membawa barang-barang antik dari emas, dan keramik Cina yang terkenal mahal, dan semua itu akan dipersembahkan sebagai hadiah pinangan untuk Putri Aji. Sesampainya di pelabuhan negeri Muara Kaman, Raja Cina disambut oleh Putri Aji berdarah putih dengan ramah, dan Putri Aji pun sudah menyiapkan aneka makanan yang akan dihidangkan sebagai penghormatan, dan berbagai hiburan khas kerajaan pun dipergelarkan. Untuk mengetahui kebiasaan Raja Cina, sang putri meluangkan waktu bersantap dengan Raja Cina. Sayang, Raja Cina tidak menyadari bahwa dia tengah diuji oleh sang putri yang pandai dan bijaksana itu. Tengah makan dalam jamuan itu, sang putri merasa jijik melihat cara bersantap tamunya. Raja Cina itu makan dengan menyesap, tanpa menggunakan tangan melainkan langsung dengan mulut. Sang putri merasa tersinggung dan merasa dirinya tidak dihormati. Selesai jamuan makan, Raja Cina segera menyampaikan pinangannya. Namun, pinangannya ditolak oleh sang putri, dan sang putri pun memberikan alasan penolakan itu berkaitan dengan cara makan sang raja yang sangat tidak sopan itu. Mendengar alasan penolakan itu, Raja Cina pun sangat marah, dan tanpa berpikir panjang, Raja Cina kembali ke kapalnya. Lalu, ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang kerajaan sang putri. Perang sengit pun terjadi antara pasukan Cina melawan pasukan Putri Aji ini. Kedua pasukan tersebut berusaha membela kehormatan rajanya masing-masing. Pasukan Raja Cina sangatlah tangguh, sehingga bala tentara Putri Aji pun sangat kewalahan menahan serangannya. Pasukan sang putri pun banyak yang gugur dan terluka. Ketika sang putri melihat kondisi tersebut, dia pun merasa sangat sedih dan kebingungan, dan di tengah kebingungannya itu, ia berusaha mencari cara untuk mengalahkan Raja Cina. Sangat lama putri berpikir dan tercenung. Namun, ia belum juga menemukan cara yang baik. Sang putri hampir putus asa, dan ia kemudian berdoa memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Setelah selesai berdoa, putri segera makan sirih seraya berucap bahwa kalau memang benar dia adalah keturunan Raja Sakti, maka jadikanlah sepah-sepah dari daun sirih ini menjadi lipan-lipan yang dapat mengalahkan pasukan Raja Cina ini. Selesai berkata demikian, keajaiban pun terjadi, di mana ketika disemburkannyalah sepah dari mulutnya ke arah arena pertempuran yang tengah berkecamuk itu. Atas kekuasaan Yang Maha Kuasa, dalam sekejap mata sepah sirih dari mulut sang putri tersebut, kemudian berubah menjadi beribu-ribu lipan yang besar-besar. Lalu, dengan bengisnya, lipan-lipan yang panjangnya lebih dari 1 meter tersebut menyerang pasukan Raja Cina yang sedang mengamuk. Sang putri sangat gembira menyaksikan pasukan Raja Cina lari tunggang langgang menuju kapalnya. Meskipun mereka telah sampai di kapal, lipan-lipan tersebut tetap mengejar mereka, karena telah dititahkan oleh sang putri untuk mengalahkan Raja Cina dan bala tentaranya. Beberapa ekor lipan raksasa terus mengejar sampai ke dalam air, lalu membalikkan kapal Raja Cina itu, dan tenggelamlah kapal tersebut beserta seluruh penumpangnya dan segala isinya.
Setelah itu, Raja Cina dan seluruh bala tentaranya pun tewas, dan di sini Putri Aji pun tiba-tiba hilang secara gaib. Bersamaan dengan lenyapnya sang putri, lenyap pula sumur air Berani, dan laut tempat kapal Raja Cina tenggelam kemudian mendangkal menjadi suatu daratan yang ditumbuhi oleh banyak rumput dan semak, dan menjadi sebuah padang rumput yang luas. Tempat tersebut kemudian diberi nama oleh masyarakat setempat dengan nama Danau Lipan.